Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari komentar video bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pertanyaannya adalah sebagai berikut. Bu Ustazah, saya mau nanya, kalau kita punya suami pemarah dan egois, salah sedikit marahnya kebangetan, apakah itu bentuk syukur juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana menghadapinya agar kehidupan rumah tangga langgeng? Terima kasih kepada Bunda yang telah memberikan pertanyaannya. Tentu saja saya akan jawab hari ini. Tentu saja itu bentuk syukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur itu bukan berarti mendapatkan yang baik-baik saja, yang indah-indah saja, dan yang senang-senang saja. Tetapi mendapatkan musibah juga adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mencintai umatnya, Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, orang kecil diuji dengan ujian yang kecil, orang besar diuji dengan ujian yang besar pula. Orang yang menengah diuji dengan ujian yang menengah. Kedudukan yang tinggi maka akan diuji lagi dengan kedudukan yang tinggi lagi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi para pemirsa semuanya, Allah memberikan ujian ataupun cobaan kepada kita itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Tidak mungkin Allah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Untuk itu bersabarlah. Bunda yang memberikan pertanyaan tadi tentang suami kita itu marah-marah, selalu marah-marah, dan di luar batas kemampuan kita untuk menghadapinya, bersabarlah. Suami kita itu marah-marah, Bunda, tentu ada penyebabnya. Di sini Bunda harus jujur pada diri sendiri. Apakah ada sesuatu yang Bunda lakukan pemicu kemarahan pada suami kita? Bila ada, hindari. Introspeksi diri. Tentu saja kita harus juga introspeksi diri, menyadari bahwa suami marah itu karena kita. Apabila suatu usaha kita, Bunda, kita lakukan apa saja, sudah berusaha semaksimal mungkin, kita sudah bersikap baik kepada suami, sudah berkeluh kesah itu di waktu yang tepat, di waktu malam hari atau lagi bersenda gurau, tetapi suami malah tetap bersikeras seperti itu, maka kita bersabarlah, bertawakallah, memohon kepada Allah agar suami disadarkan, agar suami kembali kepada jalan Allah. Bila dia mempunyai kesalahan yang tidak diketahui oleh kita, tetap kita meminta kepada Allah untuk diberikan pada jalan yang benar. Sebaiknya kita juga berupaya jangan terlalu ditanggapi. Walau bukan demi dia, lakukanlah semata-mata untuk memenuhi kewajiban Bunda sebagai seorang istri. Dan jangan ikut-ikutan menjadi pemarah. Ungkapkanlah apa yang Bunda rasakan kepada suami, tetapi di mana tempat, waktu yang tepat dari hati ke hati. Maka bila suami kita melakukan penghinaan secara verbal dan fisik, dengan berbagai kekerasan kepada kita dan terus menerus, maka kita tidak perlu bersabar tetapi harus melakukan gerakan. Bila pemicunya dari kita, maka minta maaflah kita kepada suami kita. Tenangkan diri kita, pahamilah kondisi suami, menghargai pendapatnya dan kita dengarkan. Kita pintar-pintar memilih keadaan. Jangan sampai pas waktu suami pulang kerja dia capek, lelah, seharusnya kita sambut dengan senyuman, dengan keramah tamahan, dengan performan yang indah yang mengenakan hati suami. Tetapi malah kita langsung berkeluh kesah, ngomel-ngomel. Tentu saja itu membuat suami semakin naik darah tinggi. Itu harus kita hindari, Bunda. Kalau pula bersabar dan ikhlaslah. Bila semua itu dilakukan terus-menerus hingga kita tidak mampu, maka mengadulah ke tempat, yaitu kantor urusan agama. Semua undang-undang kita, semua kejadian kita ungkapkanlah. Maka di sana ada penasehatan, ada jalan keluarnya. Nah, cukup sekian jawaban materi dari saya.
Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Bunda, umumnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.